اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan diberikannya kita kemudahan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini, dan insya Allah kita lanjutkan dengan zikir mengingat Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari ini lebih baik daripada kemarin insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Kita akan lanjutkan kajian Al-Hikam kita. Kemarin kita sampai di pasal 14, di mana di pasal 14 itu dinyatakan bahwa seluruh alam ini, seluruh makhluk itu pada dasarnya gelap, dia bisa menjadi terang karena ada Allah di dalamnya. Dan kalau ada orang bisa melihat makhluk, melihat alam, tapi dia tidak bisa menyaksikan Allah di dalamnya, maka dia butuh cahaya, ya. Nah, kemudian ini kaitannya kan tadi kita harus melihat bahwa menyaksikan Allah itu, kita ini bukan berarti menyaksikan fisiknya Allah, karena kita memang kalau ditanya fisiknya Allah seperti apa, ya kita tidak tahu. Tapi kita meyakini akan keberadaan Allah. Segala sesuatu yang ada itu terwujud karena Allah sudah wujud duluan, gitu ya. Kan kalau kita dulu belajar tentang sifat wajib bagi Allah, ada berapa? 20 ya. Apa? Wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Nah, nomor 1 kan wujud dulu ya. Nomor 1 wujud dulu. Jadi Allah itu wujud, ada dulu. Kalau Allah nggak ada, bagaimana kemudian ada alam ini? Ya, itu ya. Jadi yang harus kita pahami itu. Nah, kita kemudian masuk ke pasal 15. Mimma yadulluka, di antara dalil, di antara petunjuk, di antara bukti bagimu itu ala wujudi qahrihi subhanahu, atas kekuasaan Allah yang maha suci itu. Apa dalilnya, buktinya? An hajabaka anhu, yaitu bahwa sesungguhnya Allah itu menghijab dirinya kepadamu, bima laisa bimaujudi ma'ahu, dengan sesuatu yang tidak wujud bersamanya. Saya ulangi, di antara bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah. Kemudian di sini ada tambahan subhanahu, nanti kita akan bahas ya. Allah yang maha suci adalah Allah itu menghijab dirinya untukmu. Nah, itu ya. Artinya Allah itu menghijab dirinya sehingga kita itu tidak nampak Allah dengan sesuatu yang tidak wujud. Sekarang kalau kita ngomong ya, kalau saya ini tidak bisa lihat sana, ini karena ada tembok, hijabnya tembok. Tembok ini wujud nggak?
wujud. Nah, itu ya. Jadi kita ini ketika tidak bisa melihat sesuatu itu karena ada sesuatu yang menghalangi. Malam ini kita tidak nampak matahari itu karena terhalang. Bukan berarti mataharinya tidak ada, tapi terhalang oleh apa? Bukan terhalang oleh bulan. Terhalang oleh bukan, ini kan matahari itu kalau terhalang oleh kita, ini posisi matahari ini kan ini kalau pagi itu kan ini malam itu ya. Ini kan karena kita tidak pada posisinya gitu. Terhalang oleh apa? Nah, terhalang oleh bumi itu sendiri kan gitu. Karena posisi kita tidak di situ gitu ya. Ya itu. Jadi ada yang wujud yang menghalangi. Tapi ini yang kemudian disebutkan di sini merupakan bukti kekuasaan Allah itu. Allah bisa menghijab dirinya tanpa sesuatu yang wujud. Gitu kan? Kita ini tidak bisa menyaksikan Allah secara fisik, itu memang Allah menghijab dirinya untuk makhluknya. Nah, nanti kalau pertanyaannya, jadi kalau kita bertanya tentang fisik Allah seperti apa, yang jelas Allah sudah menyebutkan laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Ya pokoknya kalau kita bicara fisiknya Allah kayak apa, wallahu a'lam, ya memang kita nggak tahu itu ya. Bahkan ada seorang nabi ya juga pengen tahu. Nah, ini kan kita itu kan pengen tahu ya. Ada nabi yang pengen tahu juga. Nabi siapa? Nabi Musa. Ya Allah, saya pengen lihat engkau ya Allah gitu ya. Oh, mosok. Karena ini salah satu kelebihan Nabi Musa itu, Nabi Musa merupakan satu nabi yang dia berkomunikasi langsung dengan Allah, tidak melalui perantara. Kalau Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kalau Nabi Musa nggak perlu, gitu ya. Ini sama-sama mendapatkan wahyu. Waktu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama di mana? Di Gua Hira. Lewat siapa? Malaikat Jibril datang, kan gitu ya. Nah ini. Kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama di mana? Tursina. Di gunung apa itu? Bukit ya. Bukit Tursina apa ya? Bukit Sinai. Bukit Sinai ya. Tursina itu maksudnya Bukit Sinai. Jadi di Bukit Sinai dia datang, dia kan mencari, ceritanya ada cahaya. Waktu itu dia jalan dengan istrinya. Ya, malam-malam kemudian melihat cahaya, istrinya kemudian diomongi, kamu di sini dulu, di sana ada cahaya, mungkin kalau ada api bisa saya bawa. Maka dia datang ke sana dan ketika itu kemudian langsung dipanggil oleh Allah. Jadi ini komunikasinya langsung dengan Allah. Nah, ini salah satu kelebihan Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu kemudian dipanggil lagi nanti untuk mendapatkan wahyu selama 40 hari itu beliau khusus. Jadi memang ini bedanya nanti antara Taurat dengan Al-Qur'an, ini proses turunnya ayat. Kalau Al-Qur'an itu secara bertahap. Nah, ini Taurat ini memang ada proses yang langsung itu 40 hari. Langsung 40 hari khatam, itu kira-kira begitu ya, wallahu a'lam itu ya. Nah, jadi itu yang terjadi dengan Nabi Musa. Maka ketika itu Nabi Musa kemudian mengatakan, ya Allah, ini kan merasa sudah dekat nih kan gitu, biasa kan. Mosok saya hanya dengar-dengar suaranya, ya nampaklah begitu, saya pengen tahu gitu. Maka Allah mengatakan, ya kalau kamu kuat, ini selama kamu kalau kuat tidak apa-apa gitu. Nah, tapi begitu cahaya itu muncul, ternyata gunung ini hancur. Beliau langsung pingsan. Itu ya. Jadi kita membayangkan itu ini Allah belum nampak ini. Ini sudah gunungnya hancur. Gunungnya hancur nih. Terus Musa pingsan. Ketika Musa siuman langsung bertobat. Nah, itu. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu pengen melihat dohirnya Allah, itu merupakan sebuah kesalahan besar. Maka yang harus kita cara
cara kita beriman bagaimana? Kita kemarin ketika kita membahas bahwa kita bisa menyaksikan Allah dari apa yang diciptakan Allah di sekitar kita, itulah keimanan kita. Karena ini ngomong tentang iman kepada yang gaib. Ini ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil gaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Allah itu gaib. Kita ini dihijab oleh Allah dengan sesuatu yang gaib, gitu ya. Dihijab oleh sesuatu yang gaib. Kalau kita bicara bahwa alam gaib yang katakanlah misalnya kita bicara alam jin, kemudian alam malaikat. Pada prakteknya, ya kan, malaikat dan jin itu bisa tampak di hadapan manusia, ya kan? Artinya Rasulullah sendiri pernah ketemu malaikat Jibril. Bahkan sahabat itu juga kan pernah gitu ya, misalnya ketika malaikat Jibril datang bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Malaikat Jibril datang, ya kan? Orang-orang tahu, oh itu semua sahabat tahu itu. Cuma kan ini bentuknya manusia gitu. Tapi ini prakteknya berarti kan orang ini tidak dihijab terhadap malaikat kan gitu. Ini yang harus kita pahami. Tidak ada manusia yang dihijab kepada malaikat pada saat itu, ya kan? Baru kemudian Rasul menjelaskan ini malaikat Jibril. Begitu juga dengan jin. Nah, kalau jin sudah banyak lah. Sekarang juga mungkin sudah ada yang ketemu dengan jin gitu ya. Itu mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu memang yang pernah gitu ya. Wallahu a'lam lah bentuknya apa. Nah, jadi pada prinsipnya makhluk itu bisa ya memang tadi ada yang gaib, tapi pada dasarnya itu tidak dihijab. Hanya kebetulan saja ini mungkin karena dimensinya beda itu. Kalau sekarang itu kan bahkan ada yang membuat secara ilmiah itu katanya itu frekuensi jin itu sekian gitu ya. Wah, terus pakai pendeteksi jin dengan frekuensi wallahu a'lam itu ya. Nah itu. Ya boleh-boleh saja itu ya, karena mungkin itu bisa diukur frekuensinya ya. Nah, kembali ke sini tadi. Kalau Allah bagaimana? Ya Allah, kita tidak bisa melihat secara fisik. Bahkan tadi Nabi Musa saja, ini gunung saja itu sudah langsung hancur. Nah, apalagi kita gitu. Jadi kalau kita membayangkan terus fisik Allah sebesar apa? Ya sekarang mikirnya sederhana saja. Sebesar apa alam raya ini? Lah kalau kemudian wujud Tuhan ini, kalau kemudian bicara Allah sebagai Rabb, wujud Tuhan itu dimanifestasikan seperti manusia, ya pasti nggak akan bisa Tuhan itu ngurusi seluruh alam. Jangankan seluruh alam gitu. Ngurusi sa-RT wae wis bingung itu. Itu. Jadi ngurusi sa-RT itu sudah bingung karena urus RT ini aja sudah banyak masalahnya. Kalau kemudian seluruh alam bingung, Pak. Kalau kemudian tadi dimanifestasikan seperti manusia kan gitu ya. Makanya kan kalau kemudian ada ya ini tadi misalnya agama-agama lain yang menggambarkan Tuhan itu seperti manusia, bahkan kemudian ada yang seperti dimanifestasikan seperti binatang gitu. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Maka ketika misalnya contoh Nabi Ibrahim alaihissalam itu datang kepada Raja Namrud. Pada Raja Namrud. Maka apa yang ini kan dialog antara Raja Namrud dengan Ibrahim ini kan sesuatu yang menarik. Apa argumentasinya? Ya, itu kan kemudian di surat Al-Baqarah ya. Ayat berapa itu? 258 kalau nggak salah. 257 sampai 258 sampai 260. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. It qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Argumen pertama Nabi Ibrahim bahwa Tuhanku itu adalah yang menghidupkan dan yang mematikan.
Maka apa jawabnya Nabi Namrud, Raja Namrud, gitu ya? Ana uhyi wa umit. Aku ya iso nek trimane nguripke dan mateni. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Maka kemudian dipanggil dua orang. Nah, ini nek percaya. Nih, iki urip, iki mati. Satu dibunuh, mati. Yang satu hidup. Kan gitu. Nah, kemudian ini karena susah ngomongnya orang begini. Maka kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Sesungguhnya Allah itu menerbitkan matahari dari timur. Coba terbitkan matahari dari barat. Nah, itu Pak argumentasinya. Ya, siapa orang yang bisa menerbitkan matahari dari barat? Ya enggak ada. Jadi ini sebenarnya gampang tadi mematahkan argumentasi. Karena apa? Pada dasarnya seluruh alam ini memang diciptakan Allah dengan segala polanya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. La syamsu yang bagilah antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Setiap planet-planet, benda-benda langit itu sudah ada garis idealnya. Maka kenapa kok terjadi siang dan malam? Maka kan inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu menjadi petunjuk ayat bagi orang-orang yang berakal. Jadi keimanan kita kepada Allah itu memang tadi didasari dari kita melihat semua yang ada di sekitar kita, sehingga kemudian kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Karena yang mengatur alam semesta ini Allah. Ya kan? Sehingga kalau kemudian kita sandarkan ke sana, nanti akan ada efeknya, Pak. Maka ini kita belajar dulu nih melihat keberadaan Allah itu seperti apa. Bahwa kita dihijab, nah itu ya, dengan sesuatu yang tidak wujud. Nah itu, ya sudah. Tapi kita yakin akan keberadaan Allah. Inilah iman yang luar biasa. Jadi keimanan kita ini tidak, sehingga ketika kita itu sholat tidak mikir terus apa bentuknya Allah kayak apa. Enggak perlu begitu. Kayak ketika tadi pelajaran tadi ya, ketika Jibril datang kepada Rasulullah bertanya apa itu Islam, apa itu iman, sampai apa itu ihsan. Ihsan itu apa? Adalah ketika engkau beribadah seakan-akan engkau sedang melihat Allah. Jika engkau tidak bisa, seakan-akan melihat Allah, nggak bisa ini, maka seakan-akan melihat Allah nih kalau kita mau disebut ihsan. Jika engkau tidak bisa melakukan itu, maka yakinlah Allah melihatmu. Kan gitu Pak rumusnya. Ya kita memang mungkin kita kan nggak nyampe membayangkan saya kalau sholat itu, kalau saya disuruh membayangkan saya sedang melihat Allah, nggak bisa. Ya sudah, yakin saja bahwa Allah melihat kita. Itu paling gampang rumusnya. Karena memang kalau ditanya Allah seperti apa, nggak tahu. Yang harus kita pahami, Allah tidak seperti makhluk. Maka kemudian di sini ada kata-kata di sini kenapa kemudian disebut wujudi qahrihi. Adanya qahrihi, kekuasaannya, maksudnya kekuasaannya Allah Subhanahu yang maha suci. Jadi Allah yang maha suci. Maha suci apa? Maha suci dari penggambaran Tuhan seperti makhluk. Maka kan tadi saya katakan ada yang mengatakan bahwa Allah itu punya istri, punya anak. Nggak ada itu. Terus pokoknya kita memahasucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Bahwa kemudian Allah menggambarkan Allah punya tangan, jangan kemudian dibayangkan tangannya seperti kita, ya kan? Bahwa kemudian Allah menggambarkan beliau Allah itu
duduk di atas aras gitu ya, di atas hingga sana aras itu. Lihat terus duduknya kaya apa? Oh, enggak usah dibayangkan gitu kan, kita nggak tahu Pak wujudnya ya kan. Ya sudah, pokoknya nggak seperti makhluk saja. Ya seperti makhluk. Ya. Bahwa ini kemudian kita ini apa ya? Disebutkan misalnya Allah melihat, itu ya tidak seperti kita melihat. Allah mendengar tidak seperti kita mendengar. Karena kalau kita membayangkan betapa Allah mengatakan wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mahal melihat apa yang kamu wallahu basirum bima ta'malun, terhadap apa yang kamu lakukan. Allah maha melihat apa yang kamu lakukan. Padahal ini orangnya banyak Pak. Kita ini kalau misalnya mengawasi itu paling cuma berapa orang. Lah ini kita ngomong orang sedunia ada berapa miliar. Kemudian Allah mengatakan Allah maha melihat apa yang kamu lakukan. Ini padahal yang satu begini, yang satu begitu gitu ya. Nah, terus gimana ceritanya? Cara melihatnya bagaimana gitu. Sekarang katakanlah misalnya ada makhluk ini. Ada nggak makhluk yang memiliki mata banyak ini? Apa Pak? Ada tuh? Ada, tapi saya kira kan nggak kemudian bisa melihat banyak kejadian. Lah ini bahkan seluruh alam itu Allah tahu setiap detiknya. Gitu. Nah ini maka tadi inilah yang dalil yang apa artinya bukti kekuasaan Allah, bahwa kita ini ada hijab untuk bisa melihat Allah dengan sesuatu yang tidak nampak. Ya kalau hijabnya sesuatu yang nampak itu ya wajar-wajar aja gitu ya. Tapi ini hijabnya sesuatu yang tidak nampak. Karena kalau kemudian kita membayangkan alam ini dengan segala keluasannya, kita juga membayangkan Allah itu seperti apa. Nggak ketemu Pak. Ya, coba kan kita membayangkan alam ini. Itu kita baru ngomong bumi ya. Satu bumi ini luasnya berapa Pak? Saya nggak pernah ngitung soalnya. Jadi saya nggak tahu itu luasnya. Sekarang keliling bumi berapa itu? Katanya keliling bumi itu 70.000 kilometer. Katanya itu ya. Wallahu a'lam. 70.000 kilometer. Itu baru ngomong keliling bumi. Terus di atas bumi, ini baru ngomong di atas bumi nih. Di atas bumi isinya apa? Macam-macam makhluknya. Ada manusia, hewan, tumbuhan gitu kan. Belum termasuk ada apa namanya yang sifatnya benda mati, ya kan? Batu dan sebagainya. Itu macam-macam. Kemudian di dalam bumi ada tadi yang bentuknya air, di dalam air itu ya, di dalam laut. Ini antara laut dengan sungai itu sama-sama air, tapi makhluknya berbeda. Sama-sama ikan, antara ikan laut dengan ikan laut dengan ikan sungai, ikan tawar, ini beda, gitu kan? Kok bisa? Itu. Ini ngaturnya bagaimana? Gitu kan? Terus tadi bicara tentang hewan-hewan, ini juga hewannya beda-beda Pak. Antara di Indonesia dengan di Afrika contohnya. Ada misalnya hewan yang ada di Indonesia nggak ada di Afrika. Itu terus ceritanya bagaimana? Ya kan? Kalau kita mikir seperti itu, wah itu terus yang bisa mengatur seperti itu bagaimana cara sistem mengaturnya? Ya, kalau kemarin minggu yang lalu saya membayangkan tentang kita, tentang diri kita saja kita sudah nggak ketemu tuh. Ya, kita sudah nggak ketemu tentang bagaimana kita bisa hidup sampai hari ini. Dan semua ini kita punya catatan masing-masing nih Pak. Sudah punya daftar. Kalau kita baru masalah hidup dan mati tadi ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan Allah itu menghidupkan dan mematikan. Ya ini kita punya jadwal masing-masing. Kok ya ora ketuker jadwalnya gitu. Membayangkan, loh ini kalau kita ini Pak membuat data
setiap manusia ini si fulan lahir tanggal sekian, mati tanggal sekian. Wah, itu sudah punya data semua itu. Dan itu on time gitu. Wah, itu terus saya membayangkan bagaimana sistemnya. Allah mengatur itu. Ini ada yang mati, ada yang lahir, terus begitu. Sampai kapan? Ya sampai kiamat. Kapan kiamatnya? Wallahu alam. Ya. Tugas kita itu mengimani tadi. Satu, ketika Allah mengatakan orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kepada yang gaib. Iman kepada Allah itu gaib, ya, kepada sesuatu yang tidak kita lihat tadi, ada malaikat, ada jin, ada surga dan neraka, ada kiamat. Itu sesuatu yang gaib semua. Ya sudah diimani saja. Kalau kita ini dasarnya iman, maka menghadapi hidup itu juga santai. Jadi orang yang beriman itu orang yang sudah memiliki keyakinan tingkat tinggi, sudah yakin aja sama Allah. Allah yang mengatur ini. Kalau kemudian Allah mengatur alam ini dengan keteraturannya, masa kita itu punya masalah sedikit sudah bingung. Bagi Allah sangat mudah untuk menyelesaikan masalah kita. Hanya mungkin belum saja gitu ya. Ini yang harus kita kemudian yakini. Kalau kita punya masalah, kok masalahnya tambah susah misalnya, tidak apa-apa, sudah Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya. Nah, yang ini misalnya ini wah BBM sekarang naik, ya tidak apa-apa. Ya, terus bagaimana Pak cara nanti bertahan hidup? Insya Allah nanti akan ada rezekinya sendiri. Nggak usah khawatir, ada rezekinya sendiri. Yang harus kita yakini tadi bahwa kekuasaan Allah itu tidak dibatasi dengan akal kita. Jadi yang membatasi sebenarnya kan akal kita nih. Maka tadi kalimat subhana, Allah itu maha suci dari apa yang kita bayangkan. Udah gitu aja. Maha suci dari apa yang kita bayangkan. Yang membatasi kan kita ini, akal kita Pak. Nanti begini, nanti begitu, itu akal kita. Maka sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya kemarin kita bahas ya kalau di hari Jumat ya, bahwa ketika Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, yang sudah menciptakan dan menyempurnakan. Oke. Kemudian apa? Walladzi qaddara fahada, yang sudah menakdirkan sesuatu. Ini tadi saya kasih contohnya, ini si fulan lahir tanggal sekian, mati tanggal sekian. Tapi tidak cukup qaddara, tapi juga fahada, memberikan petunjuk. Kita ini semua dapat petunjuk Pak. Petunjuk baik dalam urusan dunia maupun petunjuk untuk urusan akhirat. Sebenarnya kita semua dikasih petunjuk, hanya mau diambil atau tidak gitu. Kalau manusia itu lahir tidak dikasih petunjuk, ya tidak bisa seperti sekarang ini Pak. Kita ini sekarang hidup dengan listrik, ya, lampu, internet, itu semua kan hasil petunjuk dari Allah. Lah kalau kemudian Allah tidak memberi petunjuk, mungkin ya masih seperti zaman dulu aja gitu, zaman batu terus gitu, nggak akan berkembang. Tapi karena Allah memberi petunjuk, sehingga manusia punya ide, gitu kan. Nah ini misalnya dulu orang itu transportasinya hewan. Ini juga ada petunjuknya Allah, bahwa hewan ini bisa diapakan ini maksudnya ya? Ditaklukkan apa ya? Wes pokoknya dimanfaatkan untuk dinaiki manut gitu loh. Wah itu kan juga petunjuk Allah. Itu ya. Oh sing manut iki sing iso ya toh? Sapi, kuda, unta gitu kan. Orang ana terus engko, wah iki ana macan. Wah. Enggak ada. Jadi ini petunjuk, Pak. Betul. Jadi ini bisa dipakai untuk alat transportasi. Itu kan.
Akhirnya kemudian diternakkan. Loh, itu kan kok bisa memiliki ilmu peternakan? Ya iku mergo ana petunjuk. Oh iki ngene carane. Sampai hari ini banyak petunjuk-petunjuk, terus petunjuk itu ada sehingga ini bisa berkembang dari transportasi hewan pindah menjadi transportasi apa ya? Orang mesin ya kan? Nah, mulai kan ngene mulai bikin sepeda, wah, daripada ini bikin sepeda, nah, kemudian dikasih mesin kan gitu. Nah ini kan mesin ini terus bahan bakarnya dari mana? Nah, kalau kita mikir zaman dulu itu orang ketemu minyak itu dari mana? Dipikir-pikir loh, ketemu minyak itu awalnya dari mana? Ya mbah, iku mau zaman biyen iki ana hidayah, ini ana petunjuk dari Allah. Oh iki duduk-duduk ana minyak misalnya, wallahu a'lam ya. Dari situ kemudian dimanfaatkan. Oh ternyata kita bikin gini bisa bergerak jadi mesin, berkembang terus sampai hari ini Pak. Ya kan, alat transportasi itu dari yang tadinya hewan menjadi mesin. Wah saiki saya mikir engko nek minyak entek pakai listrik. Kan gitu. Ini semua petunjuk dari Allah. Tidak ujuk-ujuk, semua ada petunjuknya. Ini baru kita ngomong transportasi. Nah, ngomong telekomunikasi ini kan. Itu semua juga petunjuk dari Allah. Kok bisa orang punya ide ya untuk berkomunikasi jarak jauh? Awalnya apa? Apa ya awalnya? Awalnya kaleng. Ya, kan ini awalnya kan tentu komunikasi satu arah kan melalui frekuensi radio kan gitu awalnya kan gitu. Oh ini baru kemudian dipikirkan, oh berarti ini bisa nih antara frekuensi dengan frekuensi kan itu awalnya, sampai kemudian berkembang apa namanya telepon kabel, baru kemudian menjadi tanpa kabel. Begitu juga munculnya internet, itu juga kan merupakan petunjuk. Nah, terus begitu sampai hari ini kita mendapatkan petunjuk yang macam-macam. Secara pribadi kita juga semua mendapatkan petunjuk Pak. Kita misalnya bisa bekerja di bidang kita, itu juga petunjuk dari Allah. Ya kan? Bener nggak? Jenengan itu iso kerja ning ngene tempatnya pekerjaan sekarang itu karena petunjuk Allah atau karena iku mau? Wow, itu kehebatan saya. Korun niku jenengan nek ngono kuwi. Itu karena kehebatan saya korun itu. Itu semua karena petunjuk. Ya Pak, misalnya contoh misalnya kalau jenengan flashback zaman dulu. Wah, dulu kok iya ya kok saya ngelamar karena tahu ada pengumuman, ya kan? Petunjuk enggak? Wah, ada pengumuman, kemudian ikut tes misalnya. Kan gitu. Ya itu petunjuk saja. Nyatanya yang apa namanya? Yang enggak ikut banyak enggak? Ya banyak, itu kan gitu. Ya, contoh. Begitu juga bisnis kita itu juga petunjuk Allah. Kok ada orang bisnis A, B, C gitu beda-beda, ya itu petunjuk Allah. Punya keinginan sendiri, ya petunjuk dari Allah. Nah, maka kalau kita sudah paham itu Pak, ini tadi kita itu sudah tidak mementingkan, bukan maksudnya tidak mementingkan, maksudnya kita tidak perlu untuk memikirkan bagaimana fisiknya Allah. Karena memang kita dihijab untuk itu, sudah. Itu kehebatan Allah tuh. Bisa menghijab dirinya tanpa sesuatu yang kelihatan. Yang kita pentingkan adalah bagaimana kita kemudian paham kekuasaan Allah, sehingga dari situ itulah Allah itu terlihat dari apa? Dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita alami, itulah Allah hadir. Nah, kalau sudah begitu, maka nanti kita bisa menjadikan Allah sebagai as-somad. Apa as-somad kuwi? Tempat bergantung. Sehingga pernyataan kita ini kalau setiap kali sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dipraktekke, hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, hanya kepada Engkau aku minta pertolongan. Ya itu. Kenapa kok bisa ya kita seperti itu ya? Karena kita sudah yakin. Nabi, tadi kan saya cerita Nabi Musa itu pengen lihat. Nabi Ibrahim itu ya bukan berarti tidak ada
apa ya? Tidak ada keraguan. Ya ada juga. Nah, ya, jadi kalau kita ada keraguan ngono ku ya wajar. Tapi ini kan kita sudah membaca nih Al-Qur'an. Nabi Ibrahim itu meragukan Allah tentang, ya bukan meragukan, hanya pengen ngerti. Oh, biasa jenengane menungso iku penasaran. Maka di Al-Baqarah 260 itu ini ceritanya Nabi Ibrahim bertanya, wa id qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Ibrahim itu kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, tolong tunjukkan ya cara bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Nah itu kan. Kan kalau tadi di surat Al-A'la tadi kan, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa. Yang menumbuhkan rumput dan kemudian rumput itu menjadi kering hitam, gitu ya. Artinya rumput itu ada siklusnya. Rumput itu dari hijau, kemudian nanti pada saat musim panas nggak ada air, dia kering, itu mati, ya kan? Mati. Jenengan nyabuti rumput, habis pak. Begitu nanti ada hujan, dia tumbuh lagi. Kan gitu. Ini kan sebenarnya begitu nih. Cara Allah itu menghidupkan. Nah, tapi kan Nabi Ibrahim juga pengen tahu piye to carane menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Maka kata Allah, "Faud arba'atam minat thairi." Oh, iki carane iki ada apa namanya? Kamu ambil 4 ekor burung. Setiap burung dicacah-cacah. Nah, jadi 4 ekor dicacah-cacah. Terus diacak pak, satu taruh gunung sana. Jadi ini maksudnya gini, ini ada kepalanya si A, ini kan burungnya A B C D, satu kepala A dicampur kalau apa iki, nah, misalnya sayapnya si B, kakinya C, badannya D, itu kan taruh di gunung sana. Begitu diacak terus, ada 4 gunung. Kemudian kata Allah, wes tekan, sudah, wah, panggil itu pak. Wah ini tuh, ya, dipanggil ini kemudian, ini yang kepalanya A, kono ini sing apa? Ini kepalanya di gunung sana, kakinya di gunung sana, badannya di sana, sayapnya di sana. Wah langsung ketemu, jadi. Gitu. Itu ditunjukkan Allah. Gampang toh, gitu. Kira-kira begitu. Allah itu pengen mengatakan, kalau aku mau, gampang. Jadi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran kita yakini. Itu sudah ada. Zaman biyen nabi-nabi wis do takon, kene ora usah takon meneh. Kakean takon mari tambah mumet. Wis gampang wae gitu. Jadi kita tinggal meyakini saja bahwa Allah itu maha kuasa. Maka kemudian kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wis pokoknya hanya kepada Allah sajalah kita beribadah, minta tolong. Titik. Itu aja. Tidak kemudian pengen yang menanyakan sesuatu yang semakin kita tanyakan semakin bingung. Oke, begitu? Gak ada pertanyaan? Gak ada ya? Demikian, kalau nggak ada kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.